Guys, what's up? Welcome back to YouTube channel gue lagi. Gue Sakwaris sama gue William. And hari ini beberapa hal yang bakal gue kasih tau kalian pada hari ini. Oke, kalian nonton terus videonya, kalian tahu nanti bakal gue kasih tahu kenapa dan apa. Oke, let's go. Jadi gue duduk sini ya. Oke, nah. Jadi hari ini ada acara kalau ikan gue bakal diambil karena gue sumbangin. Nah, jadi yang gue kasih tau dulu pertama-tama ikan apa aja yang gue sumbangin, kalian pasti tahu. There will be no fun anymore karena bakal kosong. Jadi kalian nanti kalau feeding nanti kalian bisa sensasi tapi cuman 7 ekor ikan. Nah, kalian tahu di banyak video gue contohnya ada yang kasih makan piranha pakai ayam, kasih makan piranha, prank piranha, unboxing piranha, terus special 100k 100 subscribers piranha ngobok, dan that's about it. Nah, sekarang there is no more piranha gue lagi. Jadi karena gue piranha gue udah gak ada yang nge-rap di piranha. Nah, jadi footage-nya nanti gue bakal kasih lihat videonya tentang piranha gue diambil. Nah, tapi nggak itu doang. Piranha gue itu nggak semuanya diambil. Gue menyisakan 7 ekor ikan, yaitu 6 ekor kariba dan 1 ekor RBP. Sisanya gue sumbangin ke zoo. Nanti gue kasih tahu zoo mana kalau kalian mau mengunjungi ikan-ikan gue, nanti gue bisa kasih lihat. Nah, gue nggak tahu bakal dibuka exhibitnya atau enggak, tapi yang pasti bakal ada ya. Nah, oke. Yang the second thing is gue bakal, yang udah gak ada itu adalah Arapaima. Arapaima itu udah gak ada. Mereka berdua itu udah kayak anak gue sendiri, udah gak ada. Nemenin gue 2 tahun. Nah, akhirnya gue sumbangin. Kenapa gue sumbangin dia? Nah, terus mungkin kalian nanya, kok Arapaima disumbangin terus Platinum Gar nggak disumbangin juga? Oh enggak, Platinum Gar gue enggak, karena Platinum Gar gue masih bisa tempat ya, ada tempat karena Arapaima gue udah lebih gede dan membuang tempat. Nah, jadi mereka baru udah diambil. Jadi kalau kalian nanyain lagi itu kemana ikannya, ya gue bilang there is no more, karena jadi gue udah nggak bisa buat feeding video lagi. Gue juga udah nggak bisa buat yang namanya review. Tapi gue masih bisa. Abis ini mungkin gue bakal review tentang ikan Arapaima, pengalaman gue, what I share. Gue bisa share ke kalian semua mengenai cara memeliharanya, cara itu emang apakah itu terlarang atau enggak, apakah itu bla 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 banyak ya. Mungkin next video gue bisa jelasin. RBP dan Kariba juga bisa gue jelasin karena gue masih ada ikannya, satu ekor RBP dan 6 ekor Kariba. I still can make it. Tapi akuarium itu udah hancur karena tadi gue nangkep keroyokan. Jadi kanopinya udah gak ada. Tapi nggak apa-apa, itu that's not like a major problem ya. Modern problems with modern, nyesainnya modern lah kita. Nah, oke. Sekarang yang gue kasih tau kalian adalah ikan-ikan gue. Contohnya kayak arwana, gurame, lele listrik, dan lain-lain. Nah, they all gone. Udah gak ada semuanya. Arwana udah gak ada, gurame masih ada tapi di kolam, dan lele listrik juga ada tapi di kolam. Sisanya udah gak ada. Atau bapo, niger udah gak ada semua. Nah, kenapa udah gak ada semua? Beberapa gue jual, kayak arwana atau bapo itu udah gak juga gue jual sih, gue kasih temen ya. Itu gue kasih temen, dan ada beberapa lagi yang mati kenapa? Karena mati lampu. Dulu mati lampu, listriknya copot, jadi listriknya turun, ikannya mati. Itu malam-malam sekitar jam 12-an. Itu gue nggak tahu, tapi gue dikasih tahu kalau ikannya itu udah gak ada karena mati lampu. Nah, oke. Jadi buat kalian yang nanya nanti ikannya kemana? Ya udah gak ada. Ya what can I do? Udah gak ada. Tapi gue yakin itu bakal menjadi sebuah apa tuh, batu tumpu ya buat gue ya. Dan gue bakal lebih fokus di satu akuarium ya. Of course now I'm playing saltwater. Gue bakal fokus di ikan-ikan itu, dan gue bakal ke depannya gue bakal gak ngebahas ikan air tawar doang, gak ngebahas ikan air laut doang.
gue bakal bahas apa juga, gue akan memperdalam membahas filtrasi akuarium. Karena kenapa? Memain ikan itu yang penting itu namanya eh main air. Nah, jadi kali ini kontennya mungkin gue buat kayak podcast ya, agak lama nggak apa-apa. Yang penting kalian mendapatkan ilmu, bukan untuk melatihkan ikan gue. Karena kalau saya jelaskan tentang ikan gue dan itu mungkin agak kurangnya tuh. Ini gue mementingkan edukasi. Nah, mungkin kalian nanya, kenapa gue malah memperdalam di filtrasi? Karena kenapa? Kalau kalian mau piara ikan, kalian cuma piara ikan doang. Itu that's not gonna work. Contohnya ya, gue itu piara apa tuh? Rombeus di depan. Rombeus sekarang gue taruh bak fiber. Nah, itu gue tuh bukan memelihara ikannya, gue memelihara airnya. Why? Kita harus kalau kita geser sedikit dulu, kita main di ikan air laut. Kenapa begitu? Karena sekarang kita itu memainkan air. Air itu kan mengandung chemistry ya. Jadi kayak ada pH-nya, ada TDS dan lain-lain. Nah, kalau kita miara air dengan cara yang baik, contohnya dengan TDS yang baik, dengan cara pH yang baik, dengan apapun itu baik, itu ikan si jamin akan hidup. Tapi jika kita melihara ikan, misalnya kita beli ikan Cana Barca itu yang terkenal 20 jutaan, yang harga jutaan pun, murah pun, itu akan mati dengan TDS yang jelek. Pokoknya water chemistry yang jelek akan membuat ikan yang mati. Ikan pasti mati. Kenapa? Karena ikan itu hidup di air, bukan air hidup dalam ikan. Jadi kita harus menjaga airnya, bukan ikannya. Itu yang penting dalam memelihara ikan. Sebenarnya kita bukan melihara ikan ya, kita melihara air. Contohnya, kenapa di dunia akuarium itu ada namanya media filter biologis, media filter mekanis, dan ada media filter yang kimia. Nah, kenapa? Kimia contohnya karbon ya. Nah, itu untuk membunuh amonia. Amonia itu adalah berak kencing dari ikan. Kalau air dan berak kencing itu tidak dibuang atau dimakan dengan bakteri pengurai tersebut, ikan itu saya jamin akan mati. Ammonia burn atau ammonia spike. Kalau misalnya di air laut kita bilang ammonia burn ya. Nah, kenapa? Kita logika dulu. Coba aja kita hidup, kita posisikan diri kita sebagai ikan, dan kita tersebut berenang di pup dan kencing kita sendiri. YouTube bakal nge-report kayak video ini karena gue ngomongin gitu ya. Nah, tapi tetap dia bakal berenang di kotorannya dia sendiri, dan itu yang sangat tidak baik. Kalian bayangin aja, kita hirupin karbon dioksida itu pasti mati kita. That's the point with fish. Makanya gue bilang, kalau misalnya piara ikan, piaralah airnya, bukan piara hewannya. Hewan itu tersebut sebagai pemanis. Mau itu hewan, mau itu tumbuhan, itu pemanis. Nitrit, dan lain-lain. Kalau kalian jelek, ikan tidak bisa hidup. Makanya jadi kalau misalnya kalian mau piara ikan, maksimalkanlah filtrasi Anda. Ikan kalian berapa? Misalnya kalau misalnya ya, arwana kita harganya 20 juta. Kalian pakai filtrasi yang ece-ece doang, yang harga cuma itu kayak biobol gitu, yang sesuatu yang jelek ya. Itu bukan jelek. Kalau kalian memiliki tempat yang besar dan kalian bisa menampung tersebut, itu baik. Itu lebih irit. Tapi bila kalian memiliki arwana, tapi samnya misalnya akuarium kalian cuma 2 meter, sam kalian 1 meter, kalian harus pakai media filter yang bagus. Contohnya seperti Marine Pure, dan itu bisa menjaga kualitas air. Nah, kalau apa jadinya kalau misalnya ya, perhitungannya itu 15 itu bisa buat itu. Kita perbandingan aja ya, satu kristal bio itu, ini misalnya ya, satu kristal bio untuk 2 meter, akuarium 2 meter. Kalian pakai untuk akuarium 4 meter, hanya satu kristal bio, hanya satu. Itu kalian saya jamin ikan akan mati. Kenapa? Bakteri pengurai itu tidak akan sanggup sendirian untuk melawan air tersebut. Dengan kondisi ikan yang banyak, dengan kondisi biota yang sangat banyak, amonia akan terjadi, namanya amonia spike. Makanya kalian juga harus menjaga kualitas air. Itulah mengapa saya membuat channel ini. Saya bukan ingin mencari AdSense. AdSense akan hanya sebagai bonus menurut saya. Saya fokuskan kepada edukasi kali ini. Karena edukasi itu nomor 1. Makanya saya banyak transaksi dengan toko-toko itu. Saya salut dengan mereka. Mereka itu tidak jualan ikan, saya bilang. Mereka itu jualan ilmu. Jadi kalau misalnya saya beli ikan A, saya nanya, ini cara piaranya gimana? Dia akan memberikan ilmunya ke saya, gimana cara miaranya. Beberapa contoh seperti saya beli ikan pahari, saya nanya, ini harus apa? Dibilang kuncinya, airnya harus bagus. Ya itu, makanya kita bilang,
kita jualan, kita bukan jualan hewannya, kita jualan ilmunya. Jadi buat kalian seller-seller, kan gue ada beberapa seller yang gue kenal yang nonton video ini, saya sangat salut dengan kalian karena kalian jualan ilmu, bukan jualan ikan sebenarnya. Jualan ikan tapi ilmunya juga di-share. Jadi yang saya salut itu kalian tidak pelit ilmu. Nah, makanya dengan kita tidak pelit ilmu itu, kita akan mengedukasi orang-orang dan tidak membodohi mereka. Makanya itu apa gunanya saya membuat channel ini. Ilmu gratis loh. Cuma tinggal subscribe, gratis men. Kalian cuma tinggal subscribe, kalian nonton video-video gua dapat AdSense itu bisa mendukung kalian dan gua bisa mereview barang-barang. Seperti nanti akan ada terjadi pada akuarium itu, akan ada sesuatu, akan ada hal yang banyak. Karena kalian tahu akuarium air laut itu sungguh amat ribet. Jadi banyak hal banget yang saya akan bahas. Seperti contoh sekarang kalian bisa lihat ikan gue di belakang, mungkin gak kelihatan ya, tapi ikannya udah gak ada. Kenapa? Nanti mungkin next konten gue bakal bahas itu. Gue nggak tahu, konten list gue udah banyak banget dan gue juga harus menyelingi dengan gue masih sekolah, contohnya masih ada ulangan dan banyak dan hal-hal lain. Makanya kalau misalnya minggu-minggu ini saya hanya bisa upload satu konten, ya maaf. Oke, balik ke Arapaima dan ke Piranha. Oke, mungkin Piranha begitu. Jadi gue sumbang ya, gue bukan jual ya, gue sumbang ke mereka RBP doang. Nah, buat kalian yang nemuin, nanti kalian bisa DM gue di Instagram @whmsakwaris. Itu juga ada videonya di sana dimana gue menyumbangin lu ikan. Jadi kalian bisa lihat. Oke. Jadi kalau kalian mau itu, kalian tinggal DM ke saya di WHMS Aquaris. Persis namanya seperti yang saya punya YouTube, WHMS Aquaris. Gak ada underscorean, gak ada titik-titikan. WHMS Aquaris, tok. Itu doang. Kalian tinggal DM saya, gampang. Oke, jadi gitu. Nah, buat kalian yang mau piara lagi. Nah, jadi kalian balik. Nah, Arapaimanya nanti mungkin saya bakal lihat footage-nya Arapaima dibawa pakai apa. Nanti bisa kalian lihat Arapaima saya itu dibawa menggunakan bag fiber. Itu seperti prosedur pemindahan ikan yang benar. Nah, contohnya saya memindahkan Arapaima itu nggak asal-asalan. Kalau asal-asalan, hari ini saya putuskan untuk disumbang, hari itu dia diambil. Itu sangat buruk. Itu ikan bisa mati, ikan bisa muntah, ikan bisa kejadian apapun bisa terjadi pada ikan itu. Bahkan saking buruknya bisa mati. Nah, makanya itu pentingnya kita untuk puasain dulu ikannya agar tidak mencegah ikan muntah. Karena ikan juga bisa muntah. Gak manusia doang. Semua hewan menurut gue bisa muntah. Ikan terutama ikan besar ya, kayak Arapaima gue, itu kalau misalnya gue nggak puasain, itu dia akan muntah. Nah, buat kalian yang mau tahu, Arapaima gue itu 1 meter dan gue pindahin 2 ekor ikan. Gue puasain berapa hari? Ini buat kalian yang mau nanya ya. Saya puasain itu selama satu minggu kurang lebih saya puasain. Jadi saat pemindahan ikan tersebut, ikan dalam kondisi perut kosong, jadi tidak mabok ya kalau kita bilang ya. Jadi ikan akan jauh lebih selamat dan menjaga kesehatan ikan itu nomor 1. Oke. RBP juga saya puasain, itu udah puasa sekitar 4 hari, itu aman. Oke. Sekarang kalian lihat footage pemindahan ikan gua. Nah, jadi guys, ini ikannya bisa dilihat mereka berdua. Nah, ini proses pemindahannya itu cukup gampang menurut gua. Cuma yang bahaya itu waktu nangkepnya. Ini saya masukin aja di bag fiber, terus dimasukin ke mobil box, lalu ditutup atasnya, langsung dibawa. Nah, ini emang salah satu ikan kesayangan saya ya. Jadi agak berat meninggalkannya. Nah, tapi ini yang proses piranha-nya itu udah dikosongin, bisa dilihat ikannya cuma tinggal sisa 6. Nah, saat mulai proses penangkapan, ini ikannya itu semua kita ambil lewat ember yang gue yang tangkap. Itu juga cukup berbahaya. Jadi gue masukin langsung ke bak putih. Kalau kalian tahu itu bak putih bekas bak fiber. Nah, kemudian dimasukin satu-satu semuanya langsung. Belakangnya itu yang bak fiber itu adalah bak Arapaima. Nah, bisa dilihat ikan-ikannya. Red belly piranha semua yang saya kirimin. Total itu kurang lebih ada 18 ekoran setahu saya. Saya lupa juga berapa karena lupa ngitung saya. Lost count saat terakhir yang saya beli unboxing terakhir piranha yang RBP yang kecil. Bisa dilihat ukuran mereka cukup berkembang jauh ya. Nah, untuk ikan-ikan kuat seperti ini tidak perlu menggunakan aerator karena mereka jauh lebih kuat. Kalian udah lihat videonya? Nah, kalau kalian mikir, mungkin kalian sekarang ada beberapa kan gue udah post di Instastory, banyak banget yang reply gue, Will itu Arapaima lu, kenapa lu sumbangin? Banyak hal yang gue nggak mau ceritain karena ya enggak, oke? Nah, tapi
ada orang juga yang nanya gini, sedih gak? Terus terang sedih, nggak bohong. Karena ya dia udah nemenin dan dia tuh nurut dan gue bisa main sama dia. Itu istimewanya. Tapi gue yakin, makanya gue bilang gue bakal ketemu dia lagi, tapi gue nggak tahu kapan, tapi gue bakal ketemu lagi. Nah, makanya buat kalian yang mau tahu lokasi dia di mana, kalian bisa DM gue di WHMS Aquaris Instagram. Oke, kalian DM aja, jangan WA pasti gue nggak jawab, jamin 100%. Oke, jadi gitu. Kalau kalian mau piara ikan gitu seperti yang tadi gue bilang, kalian bisa cek YouTube gue, cek video-video sebelum gue, dan kalian bisa subscribe YouTube gua. Please subscribe, kan 1000 akan ada giveaway itu pasti, dan akan ada yang namanya konten-konten menarik terus-terusan. Gue usahain seminggu 2 kali, tapi udah 2 minggu belakangan ini saya hanya bisa upload 1 minggu sekali. Moga-moga aja ini besok bisa upload lagi supaya bisa bisa mendapatkan view lagi, supaya saya juga lagi mengincar watch hours. Jadi semoga aja, doain channel ini berkembang cepat dan semoga kalian support terus. Terima kasih yang udah buat support, terima kasih yang udah buat subscribe, terima kasih juga yang udah buat nontonin video-video gue, terima kasih yang udah dukung gue dari awal. Oke, gue tutup video sampai sini. Terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa subscribe. Salam udah nonton, dengerin tadi yang gue ngomong ya, itu baik. Gue salut sama kalian. Dan buat kalian penghobi baru yang mau main ikan, jangan lupa di subscribe channel gua, banyak banget informasi penting. Oke, thanks for watching for today. Kalau kalian suka, kalian like, comment, dan share of course, and subscribe. Of course, please subscribe. Oke, kalian komen, kalian mau video-video apa, kasih saran juga boleh. Yang sampai sekarang gua gak kebeli itu, gua gak kebeli yang namanya mic. Nanti mungkin gua bisa beli mic. Doain aja, makanya kalian doain gua aja terus bisa berkembang channelnya. Akan gua beli mic supaya suara gua lebih kedengeran dan tidak ada suara lain kayak ini, suara mesin itu. And as you can see, udah ada skimmer guys. Oke, thanks. Jangan lupa di like. Oke, gue tutup. See you next one in my next video. Bye.